Halo semua, kembali lagi dengan Arunime. Di video kali ini, aku akan melanjutkan lagi alur cerita dari anime Seirei Gensouki. Di episode kedua ini, Ryo telah memasuki Akademi Kerajaan. Oh ya, sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga like beserta komennya. Kalau begitu, langsung saja ke ceritanya. Di pagi hari, yang bertepatan pada tahun 1901 era suci, Ryo dan Celia berbincang-bincang sebelum memasuki kelas. Celia, gadis berambut perak dan juga sebagai guru Ryo, menanyakan kepadanya tentang kemampuan akademi Ryo. Ryo menjawab bahwa dia tidak dapat membaca dan menulis. Setelah itu, Celia menawarkan untuk mengajarinya. Selanjutnya, mereka berjalan dan memasuki kelas. Sesampainya di kelas, Ryo memperkenalkan dirinya. Ketika itu, suasana kelas ribut karena Ryo sebagai rakyat jelata. Sebagian besar murid-murid tidak menyukai Ryo, tapi Ryo hanya diam dan berjalan ke tempat duduknya. Di siang harinya, Ryo mendatangi ruangan Celia untuk belajar membaca seperti apa yang dijanjikan oleh Celia kepadanya. Ketika dia memasuki ruangan tersebut, Ryo melihat ruangan yang berantakan. Pasalnya, Celia sedang mencari sesuatu. Di sini, Ryo mengetahui Celia bahwa gurunya masih berumur 12 tahun. Celia menjelaskan bahwa dia merangkap kelas. Setelah itu, para siswa berkumpul di lapangan sekolah. Mereka sedang latihan menggunakan pedang. Dalam tengah-tengah sesi latihan, seorang guru menawarkan kepada Ryo untuk menyerangnya. Ryo menyetujuinya dan mereka melakukan latih tanding. Walaupun pertarungan itu cukup bagus, tapi para siswa tidak menyukainya dikarenakan Ryo berasal dari rakyat jelata. Sesi latihan telah usai, beralih ke adegan di mana Ryo dan kawan-kawan kelasnya sedang ujian. Tampak dari para murid kesusahan untuk mengerjakan soal tersebut, sedangkan Ryo itu kebalikannya. Sepulang dari ujian, Ryo kembali ke perpustakaan di mana dia tinggal sementara. Di sini Ryo mencoba untuk memahami masa lalu dari Hamakawa Haruto. Ryo sedikit kesal karena dengan perasaan Hamakawa Haruto, tapi dia meyakinkan bahwa Hamakawa Haruto telah mati dan sekarang dia adalah Ryo. Di pagi harinya, para siswa dibuat sangat terkejut dengan hasil ujian yang terpampang di mading sekolah. Pasalnya, yang mencapai peringkat pertama adalah seorang rakyat jelata yang sangat mereka benci, yaitu Ryo. Saat itu, ada salah satu murid laki-laki yang sangat tidak menyukai Ryo dan berusaha untuk menuduh Ryo melakukan kecurangan. Tapi karena dia tidak mempunyai bukti apapun tentang kecurangan Ryo, maka anak itu pun tidak dapat berkata kembali. 5 tahun kemudian, Ryo sudah tumbuh lebih besar. Di lapangan sekolah berkumpullah para murid. Di sini guru mereka mengumumkan siapa yang akan terpilih untuk mengikuti turnamen kesatria. Ryo terpilih sebagai perwakilan mereka. Seperti biasa, teman-teman tetap tidak setuju. Tapi karena semua itu telah diputuskan, akhirnya mereka pasrah dengan keadaan. Hari turnamen kesatria pun telah tiba. Tampaklah Ryo berjalan melewati lorong gelap. Dia bertujuan untuk ke arena pertarungan. Setelah di luar lorong tersebut, lawan Ryo telah menunggu. Dia adalah Charles, seorang kesatria kerajaan, dan juga seorang yang menyiksa Ryo sewaktu dia berada di ruangan interogasi. Dan pemimpin jalan pertandingan ini adalah Alfred, salah satu kesatria terkuat di kerajaan. Pertarungan akhirnya dimulai. Charles mulai menerjang Ryo, tapi Ryo membalas dengan menusuk Charles dengan pedang kayunya. Serangan tersebut berhasil dihindari Charles. Ternyata Charles memiliki dendam terhadap Ryo. Karena Ryo, Charles mengalami penurunan jabatan. Padahal itu semua kesalahan Charles sendiri. Pertarungan sengit berlangsung cukup lama, saling menahan dan menyerang. Tapi ketika Charles mulai menyerang, Ryo melihat ada sebuah celah dan dia dengan cepat memanfaatkan celah tersebut. Akibatnya Charles mengalami kekalahan. Oke, sampai di situ di video kali ini. Kita akan berjumpa di video selanjutnya.